berapa lama kamu mati? Sam menjawab, sejak 4.000 tahun yang lalu dan belum hilang rasa pedihnya maut. Sekarang berceritalah engkau kepada kami tentang Bahtera Nuh. Ham pun kemudian bercerita. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan kembali 3 orang dari kematiannya. Yang pertama Lazarus, yaitu salah seorang temannya pada masa lalu. Kemudian yang kedua anak perempuan dari seorang laki-laki tua. Kemudian yang ketiga anak laki-laki seorang janda yang sebatang kara. Ketiga orang ini baru meninggal pada hari itu juga. Saat mengetahui itu, orang-orang Bani Israel berkata kepada Isa alaihissalam, engkau hanya mampu menghidupkan orang-orang yang baru mati. Bisa jadi mereka masih hidup dan belum mati, melainkan hanya mati suri. Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala memang mampu menghidupkan kembali orang yang setelah mati. Tapi orang-orang kafir ingkar tak peduli. Katanya, kau hanya bisa hidupkan orang baru mati. Coba kau hidupkan olehmu orang-orang yang mati berapa tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Isa alaihissalam pun menjawab tanpa ragu, pilihlah oleh kalian siapa yang harus aku hidupkan. Hidupkanlah Sam, saut mereka. Kemudian disaut oleh semuanya dengan bergemuruh, betul, hidupkanlah Sam. Maka Isa pun pergi ke makam Sam, terletak tak jauh dari sana. Ia sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Tuhannya. Lalu Allah bangkitkan Sam di hadapan mereka. Rambut kepala dan jenggotnya telah memutih semua. Setiap nabi pasti membawa mukjizat sebagai bukti kenabiannya, tak terkecuali Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas mengisahkan pada suatu ketika orang-orang Hawariyin berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh, tentu ia bisa bercerita kepada kami tentangnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun pergi bersama mereka hingga sampailah di sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengambil segenggam tanah darinya, seraya berkata, apakah kalian tahu segenggam tanah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Isa menerangkan, ini adalah Ka'ab Ham bin Nuh. Sang Nabi alaihissalam lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya sambil berkata, bangunlah atas izin Allah. Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit sambil menggoyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal? Ia menjawab, tidak. Saat meninggal dulu justru aku masih muda. Namun aku mengira sekarang ini kiamat. Karenanya aku sudah berubah. Ketahui. Nabi Isa menerangkan ini adalah Ka'ab Ham bin Nuh. Sang Nabi alaihissalam lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya sambil berkata, bangunlah atas izin Allah. Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit sambil menggoyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal? Ia menjawab, tidak. Saat meninggal dulu justru aku masih muda. Namun aku mengira sekarang ini kiamat. Karenanya aku sudah berubah. Lalu ditanya lagi, berapa lama kamu mati? Sam menjawab, sejak 4.000 tahun yang lalu dan belum hilang rasa pedihnya maut.
Nabi Isa alaihissalam lalu berkata lagi kepadanya, "Sekarang berceritalah engkau kepada kami tentang bahtera Nuh." Ham pun kemudian bercerita. Panjangnya bahtera Nuh 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ia terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi hewan peliharaan dan hewan liar. Lantai kedua manusia dan lantai ketiga burung. Tatkala kotoran hewan peliharaan sudah mulai banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ilham kepada Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Setelah ia menggelitiknya, tiba-tiba keluar darinya seekor babi jantan dan babi betina. Sepasang babi itu kemudian menyapu bersih kotoran-kotoran tersebut. Tak lama kemudian, masalah lain datang. Beberapa ekor tikus muncul menggerogoti tali-tali kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kembali mengilhami Nuh alaihissalam untuk memukul bagian di antara 2 mata singa. Tiba-tiba keluar dari lubang hidungnya seekor kucing jantan dan kucing betina. Kedua kucing itu yang memangsa tikus-tikus tersebut. Isa alaihissalam juga bertanya kepada Ham, bagaimana Nuh mengetahui negeri-negeri yang sudah tenggelam? Ham bin Nuh menjawab, beliau mengutus burung gagak untuk memberi kabar kepada dirinya. Sayangnya dalam menjalankan tugas, gagak mendapati bangkai sehingga asik memakannya. Nuh alaihissalam berdoa agar gagak dihantui ketakutan. Akibat rasa takutnya itu, gagak tidak senang memiliki sarang. Untuk menjalankan tugas yang sama, Nuh alaihissalam kini mengutus burung merpati. Berbeda dengan gagak, merpati mengembangkan tugasnya dengan baik. Ia pun membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kedua kakinya. Dari 2 benda itu, Nabi Nuh bisa mengetahui daerah mana saja yang masih terendam dan mana daerah yang kering. Sebagai bentuk penghargaan, Nabi Nuh memberikan kalung warna hijau di leher merpati. Tak lupa ia mendoakan agar merpati menjadi burung yang jinak dan tidak membahayakan. Berkat doa sang Nabi, merpati menjadi burung yang senang dengan kandang. Orang-orang Hawariyun berkata lagi kepadanya, "Wahai utusan Allah, bisakah kita membawa Ham ini kepada keluarga kami, supaya bisa duduk dengan kami dan berbincang dengan kami?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana bisa orang yang sudah tidak diberi rezeki kehidupan bisa ikut kepada kalian?" Kemudian Nabi Isa berkata kepada Ham, "Kembalilah engkau atas izin Allah." Saat itu Ham kembali menjadi tanah. Di dalam bukunya Kisah Para Nabi, Qasasah Al-Anbiya, oleh Ibnu Katsir dicantumkan pula riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan Isa alaihissalam menghidupkan kembali seorang penguasa Bani Israel. Diriwayatkan ketika salah seorang raja dari bangsa Israel meninggal dunia dan dibawa di atas kerandanya, datanglah Nabi Isa alaihissalam dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkannya kembali. Lalu Allah mengabulkan doanya dan raja itu pun hidup kembali. Bani Israel yang melihat kejadian itu terkejut dan terkagum terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itulah kisah singkat mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mungkin bisa tulis di komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.